Selamat malam semuanya. Selamat datang Malam, di malam, malam. acara. Selamat malam dari Indonesia ya. Selamat sore di Jerman buat Bro Marco ya. Oke, selamat datang di acara Keluar Kamar by Kamar Pelajar yang merupakan jalan-jalan virtual bareng Kamar Pelajar ke seluruh kota-kota yang menarik yang ada di seluruh dunia. Perkenalkan, nama saya Ferdi sebagai moderator kalian malam ini. Dan seperti biasa, kita mulai dengan memperkenalkan diri dulu tentang apa itu Kamar Pelajar. Kamar Pelajar adalah sebuah marketplace kamar mahasiswa yang menyediakan akomodasi buat para wisatawan Indonesia dengan cara mempertemukan para wisatawan Indonesia yang ingin berkunjung ke suatu negara dengan para pelajar Indonesia yang ada di luar negeri yang menyewakan akomodasi ataupun tempat mereka kepada para wisatawan tersebut. Nah, untuk tagline kita adalah hemat, nyaman, dan tambah teman, karena memang harga daya yang diberikan oleh kamar di kamar pelajar itu relatif lebih murah dibandingkan dengan akomodasi sejenis yang ada di kota tersebut. Nah, menarik sekali hari ini kita akan jalan-jalan virtual lagi, dan saat ini kita sudah episodenya udah ke-12, udah cukup banyak ya. Dan terima kasih juga buat para pendengar setia kita semua di sini, terima kasih banyak. Dan kali ini kita bakalan ke negara Jerman, tepatnya di kota Nuremberg. Dan kota ini adalah salah satu kota medieval, pokoknya sangat indah sekali ya, banyak sekali arsitektur yang sangat menarik di situ. Selain itu juga Nuremberg terkenal dengan sejarahnya, terutama sejarah di Perang Dunia Kedua. Nah, untuk guide kita malam ini kita ditemani oleh Marco C.G. Nainggolan yang merupakan mahasiswa di Jerman, tepatnya di kota Bamberg, Jerman. Dan Marco sudah berada di Jerman kurang lebih 10 tahun dan saat ini sedang melanjutkan studi di bidang politik dan sejarah. Dan yang menarik lagi adalah Marco ini merupakan co-founder dari Kamar Pelajar. Apa kabar Bro Marco? Baik, baik, baik. Ya, berarti boleh sapa-sapa dengan menggunakan bahasa Jerman mungkin? Oh ya, siap. Gua, oke, ngomong bahasa Jerman dulu kali ya. Hallo Ya, begitu zusammen, selamat pagi. äh, mein Name ist Marco und ich studiere gerade Politikwissenschaft und Geschichte an der Universität Bamberg. Ähm, ich, äh, ich werde wahrscheinlich so nächstes Jahr schon mal absolvieren. Und ja, ich werde dann heute über Nürnberg präsentieren. Perlu ditranslate nggak? Boleh dong, nggak ngerti. Tadi Ya katanya kira-kira disuruh apa tuh ngomong, yang dibicarakan? Iya, tadi katanya suruh ngomong bahasa Jerman. apa dong artinya tadi kira-kira? Ya, Maksudnya perkenalan nama dong saya, gitu. iya perkenalan. Ya, nama saya Marco. Mhm. Saya kuliah ilmu politik dan sejarah di Mhm. Jerman. Saya ya tahun depan kemungkinan akan selesai. Dan ya saya hari ini mau presentasi tentang Nuremberg. Oke, terima kasih banyak Bro Marco. Oke, kita lanjut sedikit lagi adalah moderator ingin mengingatkan tentang peraturan kita seperti biasa. Semua mic mohon bantuannya untuk di-mute pada saat acara berlangsung agar tidak mengganggu kenyamanan dari para peserta yang lain. Dan jika ingin menuliskan pertanyaan, silakan dituliskan di kolom chat kita. Nanti kalau sudah selesai guide yang menjelaskan satu tempat, akan dibacakan oleh kita di moderator. Nah, yang menarik lagi untuk episode kali ini kita bakalan ada quiz lagi. Jadi mohon diperhatikan ya tentang penjelasan-penjelasan dari Bro Marco nanti tentang destinasi-destinasi kita yang ada di Nuremberg. Dan hadiahnya adalah 2 postcard yang langsung dikirim oleh Bro Marco dari Jerman. Nanti jadi penasaran nih siapa kira-kira yang akan beruntung untuk mendapatkan postcard tersebut. Oke, kalau gitu udah nggak sabar ya pengen ke Nuremberg kan semuanya. Baiklah kalau gitu silahkan Bro Marco. Oke, ini oke sekarang bisa segini. Ya, oh, halo semuanya. Em,
Selamat sore dari Jerman. Selamat malam untuk yang Sore. di Indonesia atau nggak tahu ya yang lain di mana lokasinya. Ya hari ini gue mau sebenarnya gue pengennya sih santai aja sih ya, kita kayak ngobrol aja. Nanti makanya gue sih expect ya makanya gue juga santai, kita gue lu aja. Karena kebetulan anak Jakarta juga. Jadi apa? Kalau misalkan nanti habis satu story spot udah selesai, langsung aja interaksi. Kalau misalnya mau nanya mengenai lebih detail lagi mengenai Nuremberg, langsung aja, nggak usah malu-malu tanya. Kita santai aja di sini kok. Oke, em, hari ini kita mau jalan-jalan ke Nuremberg. Lebih detailnya lagi sih sebenarnya mau jalan-jalan sambil belajar sejarah. Cuman ya mungkin gue cuma mau ngasih tahu hal-hal bagian sejarahnya yang nggak terlalu dalam kali ya, cuman yang simpel-simpel aja gitu. Tapi selain itu gue juga mau kasih tahu hal-hal menarik tentang Nuremberg yang turisti yang kita kita ngebayangin kalau kita kita sebagai seorang turis aja ke Nuremberg gitu. Sip. So, jadi gue pertama mau ngasih tahu dulu lokasinya. Jadi ini nih ada map Jerman di sini. Buat informasi, Jerman itu kalau dibayangin gedenya seberapa, kira-kira sih se-Kalimantan ya. Kira-kira sih 10 Kalimantan. Meskipun gua nggak tahu pasti apakah pas se-Kalimantan atau lebih kecil, tapi kira-kira segitulah gitu. Nah, kalau orang Indonesia mungkin taunya Jerman, Berlin atau Munchen gitu ya, karena apalagi kalau yang suka bola gitu, atau Frankfurt mungkin ya, atau Hamburg gitu. Nuremberg ini sebenarnya bisa dibilang lebih kecil lah kotanya, setengah lebih kecil dari kota-kota yang gue sebutin di atas gitu. Kalau misalkan kayak Berlin, penduduknya kan yang terbanyak di Jerman itu tuh 3 juta orang, 3 atau 4 juta, kalau nggak salah 3 juta orang. Nah, Munchen itu cuma 1 juta orang, Nuremberg itu setengahnya Munchen, sekitar 500-an ribu orang. Gitu. Atau mungkin kalau di Indonesia segede apa ya? Tasikmalaya kali. Gitu. Nah, terus lokasinya Nuremberg itu ada di sini, bisa lihat langsung. Nah, jadi di tenggaranya Jerman, di negara bagiannya namanya, kalau bahasa Inggrisnya namanya Bavaria, kalau bahasa Jermannya namanya Bayern, atau bahasa Indonesia namanya apa. Gitu. Nah, terus wilayahnya namanya wilayah Franken. Gitu. Sedikit informasi mengenai Franken ini, dulu kenapa dinamain Franken, karena dulu ini sempat dijajah oleh Napoleon. Nggak mungkin kalian nggak tahu Napoleon kan, pasti tahu Napoleon. Nah, jadi Napoleon ini kan dulu juga penguasa Perancis. Kemungkinan Napoleon ngasih nama ini karena asalnya dia dari Perancis. Kemungkinan sih, meskipun gue nggak yakin ini informasi benar atau enggak. Tapi yang jelas Napoleon menjajah wilayah ini dulu, dan dulu juga kerajaan Bavaria atau kerajaan Bayern itu sudah ada juga sejak zaman dulu, sudah sejak lama. Lalu setelah Napoleon menjajah, dia ngasih wilayah ini ke Bayern gitu. Makanya wilayah Franken ini itu tuh jadi wilayahnya Bavaria sekarang, sampai sekarang bahkan. Nah, terus untuk jaraknya, kota besar terdekat itu ada Munchen, Praha, sama Frankfurt. Nah, Praha itu kan bukan di Jerman ya, meskipun dulu dijajah sama Jerman. Tapi dari Praha ke sini itu sekitar 3 jam, dari Munchen itu sekitar 2 jam, dari Frankfurt itu sekitar 3 jam kalau naik bus. Kalau naik kereta cepat pasti lebih cepat, naik mobil juga bisa lebih cepat gitu. Dan kalau misalkan dari Indonesia terbang, kayak misalkan kayak saya gitu, terbang ke sini dari Jakarta, biasanya sih ada yang langsung ke Nuremberg, tapi itu pilihannya cuma 2, naik Turkish atau naik 3, Turkish KLM atau Air France. Iya. Mungkin ada juga kayaknya kalau yang Polish Airlines gitu dari Warsaw, dari Nuremberg ke Warsawa, terus ke Singapura, baru ke Jakarta. Tapi agak ribet sih, agak ribet. Jadi biasanya di kota-kota ini, Frankfurt, Munchen sama Praha ini tuh biasanya yang airport terdekat yang banyak airlines yang ke sana kalau untuk menuju ke Nuremberg.
Meskipun bisa juga langsung terbang ke Nuremberg sih. Oke, terus kalau dari Berlin jauh sebenarnya. Berlin tuh ada di sini nih. Di sini. Jauh dari Di sini. Berlin Jadi ya, oke. iya, iya. Jadi lebih dekat ke sini, sini atau ke sini. Nah, ini di tengah-tengahnya kan. Di Oke. tengah-tengahnya. Nah, jadi Berlin itu ke Nuremberg ibaratnya kayak dari Jakarta kemana ya? Ke Semarang mungkin kali ya, kalau nggak salah. Pokoknya kalau naik bus itu sekitar 5 jam, tapi kayaknya nggak mungkin Semarang. Semarang kayaknya jauh lebih jauh. Cirebon mungkin. Hmm, Nah, apa? Kalau naik bus sekitar 5 jam, kalau naik kereta itu 4 jaman lah kira-kira. Terus kalau naik pesawat cuma paling 40 menit, 45-40 menit lah. Gitu. Jadi lebih dekat ke Frankfurt atau Munchen atau Praha. Bahkan Praha yang negara lain ya, bukan di Jerman sebenarnya, tapi lebih dekat. Nah, harganya sih ya kalau ke Frankfurt, Munchen, Praha itu sekitar 10 sampai 20 euro. Tergantung kalau di diskon lagi murah sekitar 10 euro bisa dapat 10-11 euro. Kalau naik bus bisa sekitar kalau naik kereta bisa lebih mahal bisa 20-30 euro. Terus oke, udah sih itu lokasinya kira-kira di sini. Gitu. Jadi jauh dari Belanda, lebih dekat ke Ceko, lebih dekat di bagian timur Eropa. Next. Nah, kita hari ini mau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 tempat. Yang pertama itu bahasa Jermannya Henkersteg atau bahasa Inggrisnya Executioner Bridge, itu jembatan para algojo. Terus ke alun-alun, jadi apa ya? Kalau biasanya sih di desain kota yang jadul ya, yang zaman-zaman dulu itu biasanya kan pasti selalu ada alun-alun di tengah-tengahnya. Kayak di Jogja itu kalau nggak salah. Di Jakarta seharusnya Monas itu juga alun-alun sih harusnya ya. iya. Harusnya, harusnya. Di mana tempat orang tuh berkumpul di situ. Tempat orang demo. Gitu. Nah, terus kita bakalan ke Imperial Castle. Itu tuh apa istana lah ya, istana raja. Terus ke Documentation Center. Itu Documentation Center ini mengenai sejarah setelah Perang Dunia Kedua itu sejarah Nazi dulu karena Nuremberg ini uh, kantor pusatnya partai NSDAP namanya. NSDAP itu partainya Hitler dulu, partai Nazi. Terus kita bakalan ke Zeppelin Field. Nah, Zeppelin Field ini juga tempat yang penting karena dulu tempat marchingnya militer atau kegiatan politik di Nazi dulu di situ. Lalu terakhir kita ke Nuremberg Trials Museum. Itu tempatnya. Jadi setelah Perang Dunia berakhir, para penjahat-penjahat perang dari Nazi diadili di situ. Gitu. Oke. Pertama kita bakalan ke Henkerstek dulu ya, ngobrol di sini. Oke, sorry lupa. Sebelum mulai ke Henkerstek, kita bakalan cuman informasi tambahan aja untuk para turis kalau tertarik mau untuk jalan-jalan ke sini. Transportasi umumnya itu ada subway, ada bus, ada tram. Ya subway, MRT lah ya kalau Jakarta. Aksesnya untuk ke tempat-tempat wisata itu sangat terjangkau untuk ke semua tempat yang tadi gue bilang itu. Untuk transportasi umum itu kalau misalkan kita mau beli single tiket itu tuh harganya sekitar 2 euro. Kalau mau beli day tiket kalau nggak salah harganya sekitar 6 euro. Itu untuk per hari gitu. Jadi kalau kita udah beli, kalau untuk single tiket itu kalau nggak salah berlakunya sekitar 4 jam kalau nggak salah. Jadi dalam waktu 4 jam kita bisa bebas naik transportasi umum kemanapun di wilayah Nuremberg selama 4 jam. Tapi kalau mau kalau mau beli day tiket sama, dan itu berlaku untuk seharian. Seharian itu jam 9 pagi sampai jam 3 pagi hari berikutnya. Gitu. Nah, untuk taksi online, ya di sini sih nggak ada Gojek, nggak ada Grab. Di sini adanya Uber. Di Jerman ada Uber. Salah. Di Jerman ada Uber, tetapi sebenarnya Uber itu nggak official, nggak diperbolehkan oleh pemerintah sebenarnya. Gitu. Tapi kalau di kota-kota seperti Berlin, Munchen, Hamburg, ada Uber.
meskipun mereka sebenarnya ilegal. Gitu. Tapi kalau di Nuremberg tidak ada Uber. Pertama karena nggak diperbolehkan, dan kedua mungkin ya transportasi umumnya udah bagus kali ya. Gitu. Jadi karena orang juga sebenarnya demand untuk Uber juga kayaknya nggak terlalu banyak juga mungkin, makanya gue nggak pernah nemu taksi Uber di Nuremberg. Nah terus ini internet karena sayangnya orang Jerman tuh pelit ya. Jadi internet gratis itu terbatas gitu. Ada internet, public internet ada, tapi biasanya sih berbayar dari either dari T-Mobile atau dari Vodafone. Ada tapi berbayar biasanya. Jadi make sure kalau misalkan mau jalan, biasanya sih ya kalau teman-teman pelajar di sini yang dari kota-kota lain yang mau jalan-jalan tuh mereka tuh selalu mikir gak usah nyalain internet gitu. Karena toh juga nanti pasti di sana ada wifi. Nanti kalau misalnya mau upload nyari wifi aja dulu gitu. Nah sayangnya kalau di Nuremberg lebih baik disarankan kalau misalkan kepengen cepet-cepet buru-buru upload ya, misalkan Instastory gitu, lebih baik beli pulsa gitu. Biaya pulsa sekitar 10 euro gitu. Itu udah bisa sepuasnya lah pokoknya internetan. Daripada mesti nyari-nyari wifi susah di sana gitu. Terus tapi kalau misalkan nggak apa-apa, kalau misalkan nggak ada internet, yang penting nanti pas balik ke hotel upload ya silakan aja, nggak ada masalah. Gitu. Nah terus ada pusat informasi juga untuk turis di tengah kota itu ada, jadi tenang aja kalau misalkan datang nggak without clue gitu, nggak tahu mau kemana, itu bisa masuk ke pusat informasinya aja, dan orangnya juga bisa bahasa Inggris, tenang aja. Dan rata-rata orang-orang di sana, orang-orang Jerman di sana kan juga, khususnya anak muda ya, itu juga bisa bahasa Inggris kok. Jadi kita bisa survive kok. Banyak juga di sini student-student yang belajar di sini pakai bahasa Inggris. Jadi mereka nggak bisa bahasa Jerman. Kalau saya kan emang kuliahnya pakai bahasa Jerman, makanya bisa bahasa Jerman. Gitu. Terus toilet umum ada, tapi berbayar, ya normal lah ya. Dan toilet umum ini juga sebenarnya nggak terlalu banyak sih lokasinya. Jadi lebih baik kalau misalkan saat lagi jalan-jalan nggak mencari-cari toilet umum, atau mungkin pada saat lagi makan di restoran, itu pasti ada. Nah ini juga karena ini platformnya kamar pelajar, berarti kan kebanyakan juga tuh pelajar, kita punya keuntungan kalau kita punya kartu identitas sebagai pelajar, biasanya ada diskon kalau untuk ke museum. Tapi kalau untuk beli tiket kereta nggak ada. Untuk ke museum ada. Nah harga kalau ke museum itu ya murah lah. Itu sekitar paling 2-3 euro aja kalau untuk pelajar sih. Kalau untuk harga normalnya kayaknya sekitar 5 euro. Diskon bisa 2-3 euro. Pokoknya murah lah. Nggak terlalu mahal. Oke, nanti setelah tour spot pertama bisa ditanya lagi detail lagi mengenai ini. Nah, kalau sepeda gimana bro? Ada nggak sepeda? Ya sewa sepeda gitu sana. Oh iya, sewa sepeda, gue belum pernah pengalaman sih. Tapi di sini adanya itu skuter. Oh, skuter. Skuter Okay. yang pakai app gitu. Kita mesti install dulu appnya. Kalau nggak salah, perusahaannya namanya Lime. Lime, kalau nggak salah. Lime seperti lemon ya, Lime. Itu nggak tahu sih ya gue gimana cara menggunakan app-nya dan cara ininya. Tapi yang jelas kita mesti download app-nya, nanti kita tinggal ikutin aja instruksi di app-nya itu. Kayak di Jakarta kalau nggak salah sempat ada tuh Grab punya deh. Grab punya. Gitu. Tapi kalau nggak salah udah di-ban ya. Udah di-ban sekarang. Ya kayak gitulah kira-kira. Sepeda kayaknya sih nggak ada sih ya. Feeling gue kayaknya. Nggak, gue nggak terlalu tahu sih kalau untuk sepeda ya. Tapi orang naik sepeda banyak di tengah kota. Karena jalurnya ada. Okay. Jalurnya ada. Tapi secara umum ya bisa ditempuh dengan jalan kaki juga kan ya, kotanya nggak terlalu besar gitu ya. Iya, kotanya sih nggak terlalu besar. Tapi kalau ada beberapa tempat wisata yang ya kalau jalan kaki kejauhan juga sih, sekitar 40 menit, 45 menit jalan kaki gitu. Ya. Jadi lebih baik naik tram atau naik
naik bus aja atau naik subway. Oke. Gitu. Oke, berarti next ya kita ya ke Ya, ke next. tempat Belum ada wisata pertama. pertanyaan ini. Oke, belum ada. So, tempat pertama itu ini namanya bahasa Jermannya Henkersteg, bahasa Inggrisnya Executioner Bridge, bahasa Indonesianya Jembatan Para Algojo. Gitu. Nah, apa si ini sejarahnya itu menarik karena si di rumah ini itu tuh dulu tempat tinggal para algojo. Nah, mereka itu algojo untuk karena di zaman zaman kegelapan dulu ya itu kan banyak em, apa eh, penjahat-penjahat seperti misalkan penyihir atau yang selevelnya ya yang pasti mereka dihukum mati gitu. Jadi kalau misalkan mereka ketahuan ini atau misalkan bahkan dulu mencuri itu dipotong tangannya gitu, mohon maaf ya. Gitu. Jadi kayak mereka ini apa di masyarakat mereka itu dianggap sebagai pembawa sial dan dianggap sebagai ya kaum marginal lah karena pekerjaan mereka yang sangat kotor gitu ya dalam tanda kutip. Gitu. Jadi di rumah ini mereka tinggal dulunya. Nah, lalu di samping ini kan ada jembatannya. Nah, di jembatan ini dulu itu tuh dianggap kalau misalkan kita melewati jembatan ini tuh dianggap membawa sial. Karena yang melewati jembatan itu biasanya mereka ini algojo-algojo ini. Gitu. Jadi eh, apa sejarah eh, zaman dulunya itu sangat menarik karena apa latar belakang dari orang yang tinggal di dalam sini. Gitu. Dan lokasinya ini tuh ada di betul-betul ada di tengah-tengah kota tua gitu. Jadi dari stasiun sampai ke sini itu bisa ditempuh dengan hanya jalan kaki juga bisa. Bahkan dengan jalan kaki kalian bakalan melihat apa pemandangan-pemandangan yang bagus ya selama di tengah kota gitu. Nah, terus jembatan ini sekarang udah berfungsinya sudah sebagai pejalan kaki aja sih sebenarnya sekarang gitu. Jadi udah nggak apa orang Jerman juga udah nggak percaya mitos-mitos lagi kok sekarang. Jadi ya ini menarik, menarik dan bagus untuk apa? Untuk Instagram bagus apa foto di sini gitu. Dan ini juga rumahnya sekarang juga udah jadi museum, jadi bisa juga masuk ke situ kalau misalkan tertarik ya mengenai sejarah Algojo zaman dulu. Nah, ini oh ya buat informasi ini apa sebenarnya lokasinya kayak ada di pulau di tengah sungai yang ada di Nuremberg. Sungainya namanya Sungai Pegnitz sih. Nah, ini kan sungai ini gitu. Dulu sebenarnya sempat terjadi banjir gitu kayak di Jakarta gitu karena apa water manajemennya kan nggak begitu water treatmentnya nggak begitu bagus gitu dulu ya. Jadi sempat kok Nuremberg pada zaman dulu tuh banjir gitu. Jadi uh, rumah ini terlelap gitu ya. Gitu. Nah uh, balik ke apa tempat untuk foto ini salah satu spot foto yang bagus di sini malam dan siang. Nah ini contohnya ini foto saya waktu itu tahun sekitar 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Uh, apa profile picture saya mirip kayak gini lah meskipun bukan yang ini ya saya ada profile picture yang lain jadi spotnya tuh ngambil spot yang bagus untuk bisa foto di sini gitu. Jadi ini sangat bagus untuk foto-foto sih kalau misalkan mau jalan-jalan ke sini gitu. Nah ini jembatannya. Nah jadi sekarang udah jadi pejalan kaki aja yang biasa. Gitu sih. Toh sampai saat ini ada pertanyaan? Belum ada ya, Bu? Halo? Halo? Bro Herdi? Sorry, Ferdinya ke live, dia baru masuk lagi. Oh, Gak apa-apa, lanjut aja kok. lanjut aja. Oh, ya udah. Sip.
Next. Nah, selanjutnya ini alun-alun kota tua atau bahasa Jermannya namanya Hofmark. Nah, ini kalau kalian lihat, kalau kalian suka sejarah. Kalau kalian suka jalan-jalan di Eropa, pasti kalian eh, kalau lagi Natal carinya Christmas market gitu. Christmas market itu pasti selalu ada di semua kota-kota di Eropa pada saat lagi Natal ya. Nah, jadi ini sebenarnya lokasinya dari alun-alunnya gitu, dari alun-alun kota. Nah, pada saat lagi Natal, khusus pada saat lagi Natal aja, jadi ini dipenuhi sama Christmas market. Yang ini, spot ini nih, kalau kalian lihat di Instagram Kamar Pelajar, kalian bakalan nemuin informasi di situ. Jadi ini tuh namanya air mancur ya, air mancur gotik pada zaman dulu ini. Tapi sekarang udah nggak jalan lagi kok air mancur ini. Cuman sebagai simbol aja, sebagai patung aja di sini. Gitu. Nah, jadi jangan lupa buka Instagram Kamar Pelajar. Terima kasih. Terima kasih Bro Marco. Nah, terus Christmas market ini itu tuh menarik karena dulu sempat menjadi Christmas market terbesar di Jerman. Kalau kalian lihat yang foto di sini, mungkin ini kali ya, nggak begitu besar kelihatannya kayak cuman di sini aja. Tapi sebenarnya sampai ke belakang-belakang sana gitu. Christmas marketnya. Jadi besar sekali sebenarnya. Kalau secara luas dari Christmas marketnya itu. Terus kalau misalkan kita di Christmas market ya kita bisa belanja macam-macam. Tapi yang paling menarik di Christmas market sebenarnya adalah alkoholnya sih. Jadi namanya wine. Wine-nya itu wine hangat gitu. Jadi biasanya kalau kita minum wine biasanya kan bukan hangat ya, kita tahu orang Indonesia. Tapi karena Natal kan pasti dingin juga ya. Jadi sangat wajar sih kalau misalkan orang mencari wine ke Christmas market gitu. Jadi itu yang paling spesial di sini tuh itu Christmas market itu wine-nya itu. Gitu. Jadi kita sambil ngobrol di tengah-tengah pasar sambil minum wine sambil nikmatin suasananya itu yang paling enak tuh di situ. Gitu. Nah, ya kalau misalkan kalian udah familiar dengan Christmas market, mungkin udah tahu lah ya kira-kira apa yang bakal dicari di Christmas market. Tapi kalau misalkan belum, langsung aja tanya di chat nanti supaya biar gue bisa jelasin langsung di Christmas market. Terus ya ini pemandangan kalau lagi summer ya, maksudnya ini kan alun-alun, jadi kosong. Atau kadang-kadang juga ada pasar yang dadakan gitu, yang buka di sini, yang jualan buah, jualan sayur, ibu-ibu pada jualan kayak pacar, sorry, kayak pasar seperti biasanya lah, gitu. Ya ini tadi yang air mancur yang tadi ada di foto sebelumnya, gitu. Jadi ini udah dari tahun mungkin dari sekitar abad ke-17 atau ke-18 kali ya, tapi sampai sekarang masih awet lah ya. Gitu. Cuman air mancur udah nggak nyala sih. Oh iya, kelupaan. Lupa nunjukin street view-nya tadi. Sebentar. Nah, ini street view dari alun-alunnya. Kalau di sini itu tuh karena lapangannya ya lumayan luas ya, dan kalau mau cari toilet umum di sini sebenarnya agak sulit. Kalau nggak salah cuma ada satu di sini toilet umum, jadi lebih baik jangan kebelet ya kalau misalkan ada di sini lokasinya. Jadi kira-kira begini pemandangannya. Nah ini gereja yang ini, yang tadi ada di Christmas market juga, itu tuh namanya The Church of Our Lady, bahasa Inggrisnya. Bahasa Jermannya Frauenkirche. Bahasa Indonesianya Gereja Para Wanita. Nah, atau lah kira-kira itu. Yang jelas ini gereja Katolik. Ya, kalau di Eropa sih, gereja sih mungkin ibarat seperti masjid kali ya kalau di Indonesia gitu. Jadi banyak ada di mana-mana gitu dan besar-besar juga gitu. Nah, ini lokasinya sih
ada benar-benar di tengah kota tuanya ya. Jadi dari stasiun sampai ke sini itu tuh cukup aja jalan kaki dan sambil ngeliatin tempat bagus juga. Oh ya, gue mau nunjukin misalkan kalau kita dari jalan kaki dari stasiun sampai ke sini, itu tuh bakal ngeliatin tempat bagus kayak gini, seperti ini. Nah, kayak gini. Oh, terus kayak gini. Jadi banyak banget foto-foto pemandangan-pemandangan yang bagus yang Instagramable juga gitu. Kalau misalkan ngelewatin jalan, bagus ya. iya ngelewatin jalan dari stasiun sampai ke alun-alun ini, itu bakal ngelewatin spot-spot yang bagus. Nah ini misalkan sungainya. Nanti bakal ngelewatin ini semua sambil jalan kaki. Ini juga. Ya kalau orang yang udah tinggal di Nuremberg mungkin udah bosan kali ya ngeliat ini. Tapi kalau menurut gue sih kayaknya orang Indonesia yang belum pernah, yang jarang ke Eropa gitu, mungkin ngeliat ini ya masih bakalan ngeliat secara langsung ya, pasti bakalan mau minta foto di Instagram. Setidaknya Instastory. Nah ini pemandangan dari atasnya, kira-kira begini. Nah, ini dulu gue selalu bertanya-tanya kenapa sih kok nggak ada gedung-gedung tinggi di sini gitu, kenapa cuma gedung tua aja dipertahankan gitu. Itu kayaknya memang itu strateginya mereka. Dan kalau misalkan di kota-kota lain, apalagi di Belanda ya, itu tuh kan bahkan gedung-gedung tuanya kayaknya udah banyak yang hancur mungkin kali dulu ya karena perang dan nggak dibangun lagi gitu. Jadi ya dibangunnya gedung baru gitu kebanyakan. Nah kalau di Nuremberg ini enggak gitu. Kayaknya pemerintahnya emang sengaja mereka tuh membangun kembali gedung-gedung lama mereka, jadi supaya mempertahankan identitas mereka gitu loh. Kayaknya sih gitu ya. Gitu. Jadi ya feelingnya benar-benar ya kayak di luar negeri lah. Kayak di Eropa gitu. Kalau 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 orang yang baru ke Eropa bilang wah kayak di luar negeri ya gitu. Ya emang di luar negeri ini. Gitu. Ini pemandangannya lagi jalan bagus-bagus. Oke, terus gue lupa tadi yang street view yang di bridge-nya tadi sebelumnya. Nah ini nih Henker House. Henker House itu bahasa Indonesianya ya museum. Rumah Algojo yang sekarang udah jadi museum. Gitu. Henker kan Algojo. Nah, terus di sampingnya ini, nah inilah jembatan yang tadi gue bilang. Ini jembatan ini. Gue ada beberapa foto di sini, tapi sayangnya nggak bisa gue tunjukin sih karena menurut gue nggak terlalu bagus foto-fotonya. Jadi ya kira-kira beginilah pemandangannya. Ya sebenarnya sih kalau di Nuremberg itu ya bisa aja sih kita sebenarnya jalan tanpa mesti bayar gitu. Kita datang aja ke Nuremberg terus jalan ngeliat keliling kota tuanya. Itu banyak banget spot-spot foto untuk Instagram tuh banyak banget gitu. Jadi kalau menurut gue sih worth it sih ya, dan khususnya kalau lagi summer gini panas itu tuh justru malah sayang banget kalau kita nggak keluar. Itu di luar itu bagus banget. Gedung-gedungnya bentuknya juga bagus gitu. Jadi sangat recommended sih sebenarnya untuk jalan-jalan di Nuremberg, keliling-keliling aja jalan kaki gitu. Begitu. Jauh ini belum ada ya pertanyaan ya? Saat ini belum ada, tapi kalau boleh nanya enggak ini? Apa? Aku tadi tertarik dengan yang Christmas market itu kan. Jadi setahu aku kan kalau di Jerman itu banyak banget kayak gingerbread kan. Oh iya betul. Iya. Kenapa bro? Sorry. Bisa ulang lagi? Gingerbread-nya itu gimana? Ada nggak dijual di Christmas market atau ada nggak dijual di Nuremberg gitu pada saat Christmas gitu misalnya? Ada gingerbread. Namanya kalau di sini tuh namanya Lebkuchen. Jadi itu gingerbread-nya itu kalau misalkan kita ke Oktoberfest gitu ya, kalau kalian pada tahu Oktoberfest, itu tuh yang dikalungin gitu kan, yang besar terus yang dikasih nama gitu. Nah, kalau untuk yang untuk dimakan ada juga gitu ya, dan yang lebih kecil bentuknya gingerbread itu namanya Lebkuchen. Dan itu memang si Lebkuchen ini tuh memang
ciri khasnya kalau lagi Natal, bro. Jadi Lagi kalau lagi Natal ya, Natal itu oke. benar dan bisa dicari juga kok di Christmas market ini. Hmm, Gitu. oke. Ini boleh satu pertanyaan lagi ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Rita. Sungainya itu dipakai buat wisata juga nggak sih? Kayak di negara-negara Eropa pada umumnya? Nah, pertanyaan bagus. Jadi, kalau gue mungkin bisa tunjukin lagi lokasi Nuremberg ya. Mhm. Nah, kalau di Belanda, di sini, itu kan lokasinya dekat laut ya. Atau misalkan Hamburg, gitu, itu dekat laut. Jadi, sungai-sungai yang ada di tengah-tengah kota mereka itu tuh banyak dipakai untuk perdagangan gitu kan. Kanal, sungai yang ada di kota-kota Eropa yang di sini. Atau misalkan yang ada di Bremen sini juga, yang di Paris juga gitu. Nah, tapi kalau di Nuremberg ini kan lokasi jauh banget ya. Dari laut kita jauh, kita mesti ke utara. Jadi kita lokasinya ada di selatan Jerman. Jadi sungai yang ada di Nuremberg ini itu tuh nggak dipakai untuk perdagangan secara umum sih sebenarnya. Jadi nggak kalau untuk wisata nggak dipakai. Jadi begini, kalau zaman dulu kan biasanya karena sungainya selalu sering dilalui kapal, lalu karena sekarang kapalnya udah nggak terlalu banyak, akhirnya dipakai tempat wisata gitu kan, kayak di Amsterdam, kayak di Den Haag gitu, atau di Hamburg misalkan. Nah kalau di Nuremberg sungainya jadi nggak berfungsi untuk bisa naik kapal untuk wisata di tengah sungai itu gitu. Tapi zaman dulu itu dipakai sebagian, tapi sekarang udah nggak dipakai lagi gitu. Jadi nggak ada sih sepengetahuan saya sih nggak ada tour untuk mengelilingi sungai yang ada di Nggak ada Nuremberg. ya? Nggak ada. Oke, ya ya. Tapi bagus nih pertanyaannya. Ini bagus pertanyaan. Pertanyaan lagi nih Mhm. dari Kak Isti Jabatis. Ya. Kalau di dalam Algojo isinya apa ya? Nah, kalau di dalam rumah Algojo ini, saya sebenarnya belum pernah masuk ke dalam ya. Belum pernah masuk ke dalam museum. Tapi kemungkinan, asumsi saya isinya adalah barang-barang yang dulu mereka pernah pakai mungkin. Gitu. Jadi, dan juga ini kan dulu rumah ya, jadi tempat tinggal mereka. Gitu. Jadi, kalau kalian pernah kalau kalian pernah ke Salzburg di Austria, di situ kan ada rumahnya Mozart. Dulu, rumahnya Wolfgang Amadeus Mozart, pianis terkenal dulu. Saya pernah masuk ke situ, yaitu isinya piano-pianonya dia, tempat tidurnya dia. Jadi ya barang-barang keseharian mereka lah gitu bisa dibilang. Ya sama dengan ini. Di kemungkinan sih isinya um, uh, utility-nya mereka. Ya, tapi saya belum tahu jujurnya, jadi ya bisa dicek lagi secara langsung di Google kalau misalkan mau cek lebih jauh mengenai itu. Ada lagi? Belum ada. Belum ada. Mungkin bisa Oke. lanjut dulu. Tapi Siap, mau siap, ngingetin siap. aja lagi kalau buat kakak sekalian jika ingin mengajukan pertanyaan silakan input di chat ya. Oke, silakan bro. Siap. Jangan malu-malu, tanya aja. Oke, tadi ini udah. Ya, sekarang kita nanjak nih ke Imperial Castle. Kenapa nanjak? Karena lokasinya ada di bukitnya Nuremberg ya. Dan bukit ini kayaknya memang sengaja dibuat gitu. Jadi latar belakangnya begini. Kalau kota zaman dulu itu, kota-kota medieval, itu tuh bentuknya rata-rata bulat, gitu, bulat. Nah, bulatannya itu dikelilingi oleh tembok, gitu. Nah, di tengah-tengahnya itu tuh ada kastil. Jadi kastilnya itu lokasinya harus lebih tinggi dari kotanya supaya fungsinya untuk pengawasan kota satu. Terus yang kedua, karena dia lebih tinggi dari temboknya, jadi dia bisa melihat keluar, dia bisa mengawasi kalau ada musuh yang datang gitu. Jadi untuk penjagaan gitu. Dan juga ya filosofinya ya raja pasti tinggalnya lebih lebih tinggi di atas dari rakyatnya kan gitu. Jadi kastil di kota-kota di Eropa itu rata-rata bisa lebih tinggi daripada di ini. Dan ini juga bentuknya mirip sama di Praha sebenarnya. Gitu. Kalau kalian pernah ke Praha, itu tuh ini Nuremberg itu sebenarnya Praha KW lah.
Dan pemandangan dari atas itu mirip banget sama di Praha juga kalau misalkan kita melihat pemandangan dari kastil ini, gitu. Em, jadi untuk jalan ke kastil ini sebenarnya juga nggak terlalu jauh dari alun-alun. Nanti gue bakal nunjukin di street view ya. Itu tuh dari alun-alun nanjak ke atas jalan kaki. Jadi ya rada capek lah kalau misalkan mau ke Imperial Castle ini. Gitu. Nah di Imperial Castle ini sebenarnya ada museumnya juga dan saya juga belum pernah masuk ke situ. Gitu. Mungkin juga isinya juga barang-barang kerajaan zaman dulu kali ya isinya di situ. Nah yang menariknya juga adalah zaman dulu kan Jerman itu bukan sebagai satu negara ya, jadi kota-kota itu dulu dianggapnya sebagai negara sendiri gitu. Jadi Nuremberg itu negara sendiri. Nah inilah tempat rajanya dulu tinggal tuh di sini. Gitu. Dan bendera Franken ini kalau balik kecil banget ya. Itu tuh kayak bendera Indonesia, merah dan putih. Jadi kalian bakalan nemuin bendera Indonesia nanti di sana. Gitu. Terus, oke, kita langsung ke street view-nya kali ya. Nah, ini di sini. Jadi tuh nih gue tunjukin nih. Jadi si stasiunnya itu di sini nih. Ini stasiun sentral, Nuremberg Central Station itu di sini. Terus jalan kaki ke alun-alun ke sini. Pokoknya ngelewatin jalan ini, kalian bakal banyak banget nemuin pemandangan-pemandangan yang bagus ya. Nanti sampai di sini. Nah, ini tuh alun-alun kota tuanya tadi. Hauptmarkt namanya bahasa Jerman. Ya, di sini. Nah, dari sini ke Imperial Castle ini jalan kaki ya 5 menit palingan dari sini. Ini nanjak nih, nggak terlalu kelihatan kalau dari atas dan ini. Dari sini nanjak jalan kaki, nanjak terus. Nah, ini castle-nya. Castle itu di sini. Jadi kita langsung aja ke sini ya. Jadi nah kira-kira pemandangan dalam castle ini. Ini towernya. Nah, betul-betul kenapa nggak boleh? Ya kira-kira kayak gini. Terus kalau bisa, jadi ada spot. Nah di sini itu tuh tempat untuk orang foto-foto dari atas untuk bisa melihat Nuremberg dari atas. Coba semoga ada fotonya. Oh, ini tempat yang tadi. Nah, ini sayangnya di Nuremberg ini street view-nya itu entah kenapa kita nggak seperti kayak di kota-kota besar yang lainnya, karena kalau misalnya di kota-kota besar lainnya street view-nya itu kita bisa tinggal klik aja kalau mau lanjut jalan ke sana, tinggal klik gitu kan. Kalau ini nggak ada, jadi kita mesti cari-cari sendiri gitu. Mungkin belum lengkap kali datanya ya, Google punya untuk street view di sini. Nah, beginilah kira-kira pemandangan dari atas. Melihat Nuremberg dari atas, dari kastilnya. Ini dari Jerman. Nah, ini kastilnya. Jadi kan kita ada di sana, terus di sini. Ini pasti orang foto di sini. Oke. Bahkan dulu, ini lucunya, dulu sempat tahun 2014, saya masih ingat banget, 2014, kita ada kampanye Jokowi waktu itu. Hah? Kampanye Jokowi? Oh, iya, ada orang-orang diaspora Indonesia di sini yang mendukung Jokowi ya, tapi ada juga yang mendukung Prabowo kok, ada juga itu yang mendukung Prabowo. Pokoknya intinya kampanye lah ya. Dan kita masuk ke Metro TV waktu itu.
Jadi diliput juga oleh TV gitu. Ini warga Indonesia di Jerman pendukung Jokowi, yang kemarin TV kan Jokowi kan. Gitu. Jadi pendukung Jokowi kampanye di sini gitu. Jadi ada di sini. Jadi foto di sini waktu itu. Gue Oh. masih inget banget nih. Terus kita sempat ngumpul juga sama yang mendukung Prabowo waktu itu di sana. Jadi eh, kegiatan orang-orang Indonesia di sini juga menarik-menarik juga sih. Jadi kita ada kegiatan kultur, kita promosi kultur Indonesia di sini. Dan orang Jerman biasanya selalu tertarik sama budaya Indonesia. Nanti kalau misalkan mau ngobrol tentang ini lebih jauh, langsung aja di chat. Terus apa? Ya inilah kira-kira pemandangannya. Ini ya mirip sama di Praha sebenarnya. Mana jadi kastil kita dari atas, lihat kota dari atas seperti ini, gitu. Dan ya bentuk-bentuk rumah-rumahnya juga gini, gitu. Mirip lah. Gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi nggak bro? Habis ini. Sejauh ini belum ada, tapi mau nanya juga nih, penasaran juga lihat Imperial Castle ini kan. Ya. Jadi kan kalau masuk ke dalam kan dia berarti berbayar ya. Ada spot-spot yang bisa mungkin dikelilingin gitu nggak? Yang mungkin bisa kita masuki tanpa bayar gitu. Enggak kok. Si Imperial Castle ini nggak bayar kalau kita Oh masuk emang ke. nggak bayar ya? Oh Nggak. Ini nggak bayar. oke Ini oke. nggak bayar. Jadi ada museumnya, itu Oh yang berbayar. museumnya yang berbayar. Oh oke. Benar. Ya. Museumnya aja yang berbayar. Jadi kalau kalau kita mau foto di tempat yang tadi ini, kita mau di sini, nggak bayar. Nggak bayar. Ini kan nih kelihatan Untuk tanjakannya kan. melihat ini ya. Oke. Jadi ini kan alun-alun kota tuh ada di sini tadi. Kira-kira di sini terus kita jalan yang nanjak Ya. ke atas sampai di sini, sampai benar sampai di sini, sampai ngelewatin pintu ini gitu, nggak ada bayar bro. Oh oke. Sampai ke sini nggak bayar. Jadi tenang aja. Hemat lah, cukup hemat. Kalau mau bertanya silakan. Atau mau lanjut aja? Karena belum ada pertanyaan, boleh deh lanjut lagi. Oke, sip. Kita lanjut ke turis spot keempat. Itu tuh documentation center. Nah, ini dari mana ya gue mesti mulainya? Buat yang suka sejarah, kalau yang atau mungkin gue agak lebih ringan aja kali yang ngejelasin. Jadi intinya Hitler dulu itu kan pemimpin Jerman sebelum Perang Dunia Kedua berakhir. Gitu. Nah, Nuremberg ini bisa dibilang kota yang sangat penting dan signifikan untuk Eropa pada saat itu ya. Gitu. Kenapa? Karena mereka ini sedang berperang gitu loh. Jadi Inggris, Amerika itu kan perang sama Jerman, sama Soviet. Soviet itu di bloknya timur gitu. Nah, kalau Jerman ini tuh mereka tuh sekutunya itu sama Italia, sama Jepang gitu. Jadi agenda mereka itu tuh menguasai dunia lah ya. Gitu. Kalau misalkan dulu Jerman menang perang dunia, mungkin sekarang kita udah berbahasa Jerman semua mungkin. Gitu. Um, jadi intinya mereka berperang. Terus kalau di timur um, itu bagiannya Jepang. Jadi sebenarnya kenapa Jepang dulu menjajah Indonesia? Itu tuh satu agenda sama Jerman gitu. Jepang itu bagian Asia Pasifiknya, termasuk Amerika bagian barat gitu, bagian Indonesia, Asia itu wilayah kekuasaannya Jepang dulu. Makanya nggak kaget kalau tahun 42 Jepang datang ke Indonesia, menjajah Indonesia. Karena itu agendanya mereka dulu. Nah, kalau di timur, itu tuh kejadian yang penting itu adalah pemboman Hiroshima Nagasaki, bom atom. Nggak mungkin kalian nggak tahu, itu pasti kalian tahu. Gitu. Nah, disitulah momen di mana Perang Dunia itu berakhir, Perang Dunia Kedua. Kalau di Eropa, itu tuh di sini, di Nuremberg ini. Jadi, Nuremberg ini sangat bersejarah. Kenapa bersejarah? Karena pertama, Hitler dan partainya dulu di sini.
pemerintahan Jerman tuh dulu pusatnya di sini. Nah, jadi dihancurkan sama Amerika, dibom gitu, dan sampai mereka kalah gitu. Jadi setelah mereka kalah, lalu eh, petinggi-petinggi Hitler, bawahan-bawahannya Hitler itu tuh diadili gitu. Nah, jadi di sini di dalam museum ini, di dalam museum um, Documentation Center ini, itu tuh semuanya ada sejarahnya dari awal Hitler berkuasa sampai jatuh gitu. Dan juga mohon maaf ya mengenai pembantaian Yahudi gitu, mengenai Holocaust, itu semua ada di sini. Jadi buat yang suka sejarah ya, buat tertarik, kalau saya kan emang judul kuliahnya itu gitu. Buat yang tertarik dengan sejarah, ini recommended banget masuk ke sini karena kalian mungkin bisa mendapatkan um, pandangan baru yang kalian belum pernah dapatkan ketika kalian belajar di Indonesia. Ya kalau kita di Indonesia kita belajar sejarah mengenai kemerdekaan Indonesia gitu, mengenai penjajahan Belanda gitu, kurang mengenai sejarah dunia gitu. Jadi di sini semua lengkap informasinya dan ya seperti merasakan ada di tahun 1930-an ya gitu. Kira-kira bagaimana situasinya pada saat itu gitu, bagaimana suramnya ya perang dunia pada saat itu gitu. Bagus banget, recommended banget. Nah, dalamnya ya gue bisa tunjukin video kali ya sedikit mengenai museum ini. Oh ya, by the way tadi kalau kita masuk museum ini kalau kita student dapat diskon. Jadi sekitar 3 euroan lah paling. Gitu, ini videonya. Kedengaran nggak suaranya? Dengar. Dengar ya? Iya, dengar. Ini tampak depannya. Nah, ini begitu kita masuk ke museumnya, kita langsung disuguhi video ini. Jadi video yang nunjukin bagaimana suasana peperangan pada saat waktu itu gitu. Nah ini bagian-bagian di dalam museumnya ditunjukin. Kalau ini cerita mengenai bagaimana dictatorship tuh apa sih bahasa Indonesianya, lupa. Kediktatoran itu ya kediktatoran itu dimulainya bagaimana. Nah, ini tadi ada nah ini misalkan pada zaman dulu itu tuh ada pemisahan segregasi dari masyarakat ya. Jadi masyarakat yang Yahudi, yang homoseksual, yang secara politik nggak sesuai sama Nazi dulu, mereka dikasih tanda di sini gitu, di bahu atau misalkan di mana, jadi supaya mereka gampang dikenali gitu. Ya begitulah politik mereka di zaman dulu. Dan juga yang menarik juga di bagian di sini mungkin nggak ditunjukin kali ya. Nah ini Nuremberg pada saat waktu itu, pada saat zaman mereka dulu. Jadi tahun 1930-an kira-kira kayak gini lah, teman. Ketika ada marching gitu di tengah kota. Nah ini bagaimana Nuremberg itu kota yang sangat penting ya pada saat waktu itu. Nah ini pejabat-pejabatnya. Ini Albert Speer ini tuh arsitek yang sangat jenius ya.
Gitu. Jadi dia yang mendesain gedung yang tadi itu, gedung documentation center itu dia yang mendesain. Oke. Nah, buat info juga, pada saat pemerintahan itu kan teknologi kan maju banget ya untuk sekitar tahun segitu ya. Jadi banyak kita temuin sampai sekarang produk-produk yang bertahan dari zaman itu. Misalkan Lufthansa itu memang perusahaan penerbangan dari zaman pada saat itu gitu. Atau misalkan Hugo Boss itu desainer mereka dulu gitu. Oh, Jadi Hugo Boss awalnya dari desainer. Oh, oke. ya Hugo Boss itu desainer mereka, lalu ketika mereka tumbang ya jadinya ya diprivatisasi gitu. Dan Porsche juga buatannya mereka. Terus VW gitu, mobil-mobil Eropa gitu. Itulah jasa dari pemerintahan ini kepada peradaban dunia ya, karena mereka banyak menghasilkan kemajuan-kemajuan teknologi meskipun dengan cara-cara yang tidak manusiawi gitu. Gitu. Karena pembantaian itu pun sebenarnya juga untuk tujuan penelitian sih sebenarnya gitu. Ya kira-kira beginilah dalamnya. Nah ini dalam museumnya, rasisme dan antisemitisme. Ini adalah ininya nilai-nilainya. Oke, mungkin udah terlalu jauh kali ya. Ya kira-kira beginilah. Nanti kalian langsung aja datang. Begitu. Terus sampai di sini ada pertanyaan? Oh ya, kebetulan banyak ini pertanyaan. Banyak ya? Oke. Iya, tiba-tiba muncul banyak. Terima kasih banyak kakak-kakak sekaliannya. Oke, kita jawab pertanyaan dulu kali ya, Bro ya. Pertama itu dari Kak Juni. Sehari aja cukup ya buat explore katanya. Cukup sih sebenarnya. Cukup. Tergantung berapa lama kita ada di tempat wisatanya ya. Kalau kita gampang capek, gampang lapar, ya lama. Mungkin bisa 2 hari. Oh, gitu. Tergantung, atau foto-fotonya lama di foto-foto untuk Instagramnya. Ya biasanya kan kalau cewek banyak ininya, banyak gayanya. Kalau gue sih foto sekali udah gitu. Jadi ya tergantung. Tapi kalau menurut gue sih sehari 2 hari cukup. Paling lama 2 hari. Cukup ya? Oh, paling lama 2 hari. Iya, paling lama 2 hari. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Bayu. Hello Bro Marco katanya. Kalau di dalam kotanya memungkinkan untuk dieksplor dengan walking atau ada option public transport? Tadi udah dijelasin juga ya, tapi boleh dijelasin lagi kali ya? Apa-apa nggak ada masalah. Public transport ada. Kalau kita hanya sebagai turis ya, sebenarnya yang kita cuma butuh itu ke sini aja, ke Documentation Center ini agak jauh nih. Jadi kota tuanya itu kan yang bulat tadi ya, di dalam bulatan itu tuh yang tadi itu ini Imperial Castle itu ada di dalam kota tuanya. Terus yang ini juga dalam kota tua, sama yang ini itu ada di dalam kota tua. Nah, kalau ke tempat-tempat ini, ke sini dan ke sini, itu dari stasiun nggak jauh. Jalan kaki bisa. Ya paling malah lebih worth it itu jalan kaki ya, karena kalau naik bus kita nggak bakalan ngelewatin tempat-tempat bagus, nggak bakalan nemu tempat untuk foto yang bagus gitu ya. Jadi lebih baik saran gue sih ya kalau untuk ke sini, kalau cuma mau ke sini ya, ke Castle, ke sini, ke alun-alun sama ke sini, mendingan jalan kaki aja, nggak usah beli tiket. Tapi kalau mau nambah ke sini sama ke tempat selanjutnya yang mau gue tunjukin, itu lebih baik beli tiket karena ya itu mesti naik tram kalau ke sini. Oke. Agak jauh soalnya kalau jalan kaki. Jadi kalau hanya di kota tua bisa di jalan kaki aja ya? Bisa. Yeah. Harganya tadi udah tahu lah ya berapa tiketnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Laras. Kak, itu dari dulu namanya Documentation Center atau ada nama lain sebelum diubah jadi museum yang mengenai Documentation Center? Pertanyaan bagus nih, bagus.
Hmm, sepengetahuan gue sih documentation center ini itu mereka udah nggak setelah gedung ini udah nggak berfungsi lagi ya sebagai kantornya Nazi gitu. Jadi setelah mereka tumbang ya ini dijadikan museum gitu dan museum ini namanya documentation center. Kenapa documentation ya karena ya dokumentasi dari sejarah gitu. Jadi museum sih sebenarnya. Documentation itu artinya museum. Tapi dulunya namanya apa? Mungkin gue bisa bilang ya kantor dulu kantor utama lah. Apa sih markas besar? Sorry, Markas kalau di besar Nazi Indonesia berarti ya. ya markas Mabes lah, Mabes markas besar gitu. Tapi namanya apa? Itu gue nggak tahu. Nggak tahu. Bagus nih pertanyaan ini. Bagus. Jadi ini memang pusatnya Nazi itu dulu di sini gitu ya. Betul, di Nuremberg. Oke. Di Nuremberg. Gitu. Ya, ya. Oke, Ada lagi? pertanyaan lain. Ini dari Bayu lagi. Kalau Hmm. dari Düsseldorf, untuk ke Nuremberg transportasi apa yang paling efisien? Oke, ini gue tunjukin lagi mapnya ya. Nah, jadi buat Bro Bayu ya. Ini dari Bayu tadi ya? Iya. Oke. Buat Bro Bayu, Düsseldorf itu ada di sini, Bro. Nih. Ini Düsseldorf. Dia dekat, ini di daerah ini namanya North Rhine, daerah Sungai Rhine. Itu dekat sama Belanda, dekat sama Belgia. Dari Düsseldorf ini sebenarnya lebih dekat tuh ke Belanda sama Belgia. Gitu. Dari Düsseldorf di sini, Nuremberg di sini. Gue pribadi pernah naik pesawat dari Düsseldorf ke Nuremberg. Itu sekitar 40 menit kalau nggak salah. Dan harganya itu sekitar 30 euro kalau naik pesawat. Kalau naik bus dari Düsseldorf ke sini, itu sekitar 6-7 jam kalau nggak salah. Dan itu lebih murah, itu bisa setengahnya, mungkin sekitar 15 euro gitu kalau naik bus. Oke. Naik kereta nggak jauh beda sama pesawat. Dan kalau naik kereta ya paling 3-4 jam lah gitu. Karena sebenarnya Düsseldorf ini lebih dekat ke Belanda atau ke Belgia sih sebenarnya daripada ke Nuremberg. Jadi kalau dari Nuremberg itu kita lebih dekat ke Ceko atau ke Austria gitu. Jadi dia Ada lagi? dekat ke Praha ya. Jadi bisa dari Praha ke Benar, situ langsung benar ya. bisa banget. Iya, iya, benar, benar, benar. Bahkan Iya, iya. gua kepikiran next kalau misalkan ke Indonesia mungkin dari Praha kali ya terbangnya. Oh, gitu. Iya. Transportasinya bisa bus, bisa pesawat, bisa kereta ya. Bisa, Oke, bisa, oke. bisa. Kalau ke Düsseldorf maksudnya ya, kalau ke Dari Düsseldorf. Düsseldorf, ya, ya. Ya, ya. Kalau yang paling efisien apa kira-kira? Jadi kalau paling efisien tapi biasanya mahal. Oh, gitu. Oke. Pesawat sih sebenarnya oke sih, Pesawat. pesawat oke sih. Kalau book dari jauh-jauh hari tapi ya, kalau book dari jauh-jauh hari dari sebulan yang sebelumnya gitu. Tapi kalau hoki seminggu sebelumnya juga bisa sih. Mungkin kalau lagi nggak terlalu high season ya, 30 euro gitu bisa naik pesawat. Asal pakai backpack ya, maksudnya nggak pakai kayak naik low cost airline gitu, kayak naik Lion Air Oh, oke. gitu. Itu cuma 40 menit paling kalau dari Solo. Hmm. Ada lagi? Oke, ya itu aja dulu. Kalau itu bisa lanjut. Oke. Sip. Nah, ini masih tentang sejarah. Selanjutnya itu tuh Zeppelin Field. Nah, jadi kan tadi nyambung ke yang tadi tuh. Nah, si Zeppelin Field ini itu tuh dulunya tempat marchingnya ya. Jadi kalau kalian pernah lihat di media-media di Rusia atau di Cina atau di Korea Utara gitu, yang masih ngadain marching-marching gitu, yang apa ada parade militer gitu. Nah, itu dulu ini tempatnya. Jadi ini foto yang baru ya, yang zaman sekarang. Jadi dulu tuh Hitler tuh pidato dulu di sini. Kayak, kebayang kayak Bung Tomo gitulah ngebakar semangat gitu. Ayo kita maju bangkit revolusi gitu gitu. Itu di sini. Nah, ini tuh di sini. Di sini tuh dia pidato gitu. Ini dia pidato.
Nah, menarik juga kenapa juga namanya Zeppelin, karena ini diambil dari balon udara Zeppelin sebenarnya. Balon udara itu kan ini bahasa Inggrisnya Zeppelin kalau nggak salah. Jadi kalau nggak salah memang dulu sempat ada pendaratan balon udara di sini, di lapangan ini. Jadi teknologi balon udara kan itu kan juga relatif baru ya. Jadi penemuan yang sangat sangat berarti juga. Jadi dulu ada pendaratan juga di sini, makanya namanya juga Zeppelin. Nah, ini lokasi ini kira-kira kalau pada saat ini tuh kayak gini kelihatan. Cuman kalau tahun 1930 dulu itu kayak gini. Nah, kayak gini kira-kira. Jadi saya lihat ya, ini di sini tuh ada pilar-pilarnya, terus juga sangat rapih ya, rapi banget gitu. Jadi sangat terstruktur, rapih. Terus ini kalau lagi marchingnya, ini dulu Hitler pidato di tengah-tengah sini, orang-orang semua pada ngikut semua, pada berbaris, pada mendengarkan seksama ya pemimpinnya ngomong apa gitu. Dan kalau diperhatikan, coba lihat deh, ini tahun 1930-an bisa bikin bangunan yang serapih ini gitu. Dan kalau kalian ke sana langsung, kalau kalian lihat foto-fotonya zaman dulu gitu yang ada di sana, itu di sini tuh ada lampu-lampunya yang yang ke atas gitu loh, yang pokoknya lampu yang ke atas, yang jadi kalau kita lihat dari atas itu kelihatan jelas tempat ini gitu. Jadi itu bagus banget gitu. Gue nggak nyangka kalau orang manusia pada saat itu ya bisa membuat teknologi semutakhir itu gitu. Oke. Indonesia belum ada kenal begini gitu. Orang zaman Indonesia cuma kita menang perang lawan Belanda aja udah syukur gitu. Kita makan aja udah syukur gitu kan. Kita nggak ada pasti kepikiran hal kayak gitu. Sedangkan orang di Jerman udah berpikir hal seperti ini gitu kan. Gitu. Jadi dan ini dihancurkan sama Amerika. Makanya pilar-pilar ini nih, pilar-pilar ini itu di sini udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Terus yang ini misalkan simbol-simbol swastika kayak gini, ini mirip sama Buddha sih, tapi Buddha kayak kebalik. Swastika ini itu juga dihancurkan. Gitu, jadi udah nggak ada lagi di sini. Gitu. Nah ini si Zeppelin Field ini oke, ini kita ke street view lagi balik sih. Tapi tadi sebelumnya yang di museum ada kayak gambar elang ya tadi ya. Itu yang di swastika tadi ya? Bukan. Kalau elang itu kayak Garuda Indonesia gitu, kayak Garuda Bhinneka Tunggal Ika gitu, simbol ininya. Swastika itu kayak ibaratnya kayak lambang benderanya si itu. Yeah. Gitu. Nah ini oh iya, ini tadi siapa yang nanya mengenai nama gedung ini tadi? Oh, nama gedungnya sebelum Documentation Center. Iya, ini namanya ini Congress Hall. Okay. Congress Hall dulu namanya. Congress Hall. Nah, jadi ini kan tadi markasnya ya. Ini si Congress Hall-nya ini. Ini markasnya. Nah, terus mereka juga bikin danau buatan di sini. Oh, itu danau buatan mereka ya? Iya, danau buatannya di pinggirnya. Bagus banget, semua bagus banget. Ada bebek-bebekannya juga. Kalau mau naik bisa ngedayung. Oke. Juga. Iya, jadi kalau mau nikmatin ini. Nah, ini Zeppelin Theater di sini. Oh, deket ya? Oke. Dekat. Ya, tapi jalan agak muter sih. Jadi kalau misalkan ini masuk entrance-nya dari sini, jalan ke sini terus muter gitu ke sini. Karena kecuali mau berenang. Tapi kalau dilihat-lihat bentuknya kayak Coliseum gitu ya, Congress Hall itu ya. Bagus tuh Bro Ferdi merhatiin tuh. Iya, kayak Coliseum. Iya. Benar, oh, itu Coliseum. Karena mereka bekerja sama dengan Italia gitu atau gimana? Kurang tahu sih, tapi yang jelas begini. Si Albert Speer itu tadi, si arsitek itu tuh ngedesain itu dengan berbagai macam filosofi gitu loh. Jadi gue juga nggak tahu sih sebenarnya apa makna di balik gedung Colosseum itu. Karena kalau misalkan kita datang ke sana gitu ya, kalau kita ngerasain lihat langsung gedungnya,
itu ada perasaan terintimidasi gitu loh. Jadi kayak apa sih? Mereka tuh jenius gitu. Mereka nggak hanya membangun gedung. Nih gue nggak tahu kalau di sini ada yang background arsitek ya, nggak tahu. Tapi yang jelas kayak mereka tuh kayak mau ngasih sesuatu gitu, mungkin kayak power, kekuasaan gitu kali. Jadi Oh, mungkin itu maknanya kenapa dibentuk bikinnya kayak Colosseum. oke. Gitu. Kayak gitu. Nah terus ya ini Zeppelin Fair itu ini. Sini. Jadi dekat. Terus coba kita ke 3D-nya langsung. Oh iya, selain itu si Zeppelin Field ini itu tuh sering banget dipakai konser kan kalau sekarang. Saya terakhir waktu itu nonton ada acara namanya Rock in Park. Waktu itu nonton band-band rock sih, Metallica, Linkin Park, Avenged Sevenfold itu di sini tahun 2014. Gitu. Jadi udah dialih fungsikan sekarang udah jadi tempat konser gitu. Gitu. Atau tempat orang Jadi ngumpul saat ya, ini inilah digunakan acara untuk acara-acara gitu ya. Oke. benar. Lapangan dulu. Oh ya ini stadion bola. Tadi kalau misalnya kita balik ke sini, nah ini stadion. Ini stadionnya klub bolanya Nuremberg. Sekarang klub Klub bolanya bola Nuremberg. benar. Sekarang klub bolanya udah di Liga 2 kayaknya. Kayaknya dia nggak berhasil masuk ke Liga 1 lagi. Gitu. Ada lagi nggak ya tadi pemandangan-pemandangan di sini? Oh iya, selain itu, gue baru ingat. Sekitar tahun 70-an, 80-an nggak salah. Ini sempat dijadiin arena balap juga. Nah ini. Arena balap. Iya, sempat juga. Balap kayak F1 gitu atau gimana? Benar, iya. Tapi gue lupa nama kompetisinya apa. Oke. Iya. Jadi sempat juga lah jadi arena balap. Jadi, ini tadi tempat yang tadi. Kadang-kadang kalau lagi free gitu juga suka dibikin tempat buat latihan nyetir gitu di sini. Jadi sekarang multifungsi lah berarti di sini ya. Multifungsi, itu kata-kata yang tadi gue cari-cari. Multifungsi, ya benar-benar. Lupa bahasa Indonesia ya. Udah kesaingan bahasa Jerman ya bro ya. Iya. Multifungsi. Gitu. Sejauh ini ada pertanyaan, bro? Yuk kakak-kakak, kalau ada lagi yang masih belum jelas, tadi sebelumnya juga masih belum jelas, boleh kok ditanya lagi. Sejauh ini belum ada pertanyaan sih bro. Oke, atau mau lanjut ya? Lanjut aja kita. Boleh. Ini yang terakhir sih. Ini yang terakhir. Nah, selanjutnya itu Nuremberg Trial Museum. Ini lanjut ke cerita yang tadi ya. Jadi ketika Amerika sudah berhasil menang ya, sudah berhasil menaklukkan Nazi, mereka menangkap orang-orangnya yang ada di balik ini gitu, menangkap orang-orang petingginya Hitler ya. Jadi dan mereka dihukum itu ya sesuai dengan semangat prinsipnya negara-negara demokrasi ya. Jadi kalau misalkan mau menghukumnya harus ada pengadilannya dulu gitu kan, nggak boleh langsung dibunuh gitu, nggak boleh, harus diadili dulu gitu. Nah ada filmnya, nonton aja habis ini, bagus banget filmnya. Gua rasa Bro Ferry juga udah nonton kali ya. Oh iya, ya keren banget tuh filmnya memang. Terus jadi si mereka ini itu dihukum beda-beda. Ada yang dihukum mati dan digantung ya. Itu ada salah satu petinggi namanya Hermann Göring kalau nggak salah. Dia itu dihukum mati karena dia bertanggung jawab oleh pembunuhan, kalau misalnya pembunuhan berapa juta orang. Ada juga yang dihukum seumur hidup. Ada yang dihukum 20 tahun karena mereka hanya kontribusinya hanya mungkin nggak terlalu signifikan gitu. Tapi ya tetap harus dihukum gitu, sekitar 20 tahun. Jadi ya macam-macam. Nah, ini kita lihat nih. Ini pemenang perang itu ini. Ada bendera-bendera ya. Amerika, Prancis, Inggris, dan Soviet. Ini bendera Soviet, belum Rusia. Jadi ini mereka pemenang perang itu, ini mereka mengalahkan Jerman. Gitu. Nah, selanjutnya kan Soviet kan kalah juga akhirnya sama Amerika kan. Jadi ya kita tahu, sekarang kita udah tahu akhirnya endingnya gitu. Kalau waktu itu kan belum ya. Jadi
mereka ini masih jadi pemenangnya gitu. Jadi ya ini museumnya gue juga belum pernah masuk ke dalam sih, tapi ya harganya kira-kira sama lah kalau untuk studi untuk masuk ke sini. Nanti bakal ngelihat macam-macam dokumentasi sejarah mengenai ini. Dan jangan lupa nonton filmnya Nuremberg Trial. Itu menjelasin semua tentang proses penghukumannya mereka. Bagus banget, rekomendasi. Gitu. Lokasinya ini nggak jauh, sebenarnya nggak jauh juga sih dari Zeppelin Field sama Documentation Center ini sebenarnya. Jadi ya bisa dijangkau dengan tram kalau nggak salah atau bus. Gitu. Oke, berarti kalau kita Nah, punya 2 hari itu bisa kita yang hari pertama di Kota Tua tadi, hari kedua mungkin bisa di sekitaran Zeppelin Field sama Congress Hall tadi sama ini ya, yang bisa kita datangi gitu ya. ide bagus tuh. Itu ide bagus ya. Oh, oke. Iya. Jadi hari pertama foto-foto aja, full foto-foto Instagram, Iya. Hari kedua baru agak lebih serius. Oh, gitu. Oh, yang di sini lebih serius ya, iya. Ya ini lebih serius, iyalah. Karena kan nggak boleh foto-foto di dalam. Oh, nggak boleh foto-foto juga ya. Iya. Iya, jadi itu ide bagus sih ya. Gue belum kepikiran tuh. Gue belum kepikiran ya. Iya. Oke, sampai sini pertanyaan? Iya, kebetulan nih ada 2 pertanyaan nih. Pertama dari Laras. Ada legenda yang terkenalkah dari Nuremberg? Gimana nih, Bro? Ada legenda apa? Legenda itu maksudnya cerita rakyat ya maksudnya? Atau gimana? Atau legenda orang atau cerita rakyat? Bisa cerita rakyat atau legenda. Legenda ya? Paling ini sih, si Albrecht Dürer. Dia itu tokoh dari Nuremberg. Dia itu punya jasa di bidang ilmu pengetahuan kalau nggak salah dia. Oh iya, oke. Kalau nggak salah. Atau correct me if I'm wrong. Pokoknya bisa dicari di Google namanya susah juga ya. Albrecht Albrecht Dürer Durer. Nah dia itu tokoh dari Nuremberg yang punya ini jasa terhadap kayaknya kalau nggak salah ilmu pengetahuan gitu atau terhadap arsitektur kalau nggak salah gitu lupa. Lalu legenda sebenarnya tadi kalau mengenai cerita rakyat tadi udah gue introduksi di pertama, bahkan gue langsung bikin lokasinya malah kan mengenai ini si Algojo ini. Algojo itu ya. Oh, iya. Itu cerita rakyat kalau itu. Jadi mereka ini bagaimana dulu mereka di sosial bahwa mereka itu ya dianggap yang marginal, dianggap yang dianggap Algojo kan karena dianggap pembawa sial ya, karena mereka kan kerjaannya kotor, membunuh orang gitu. Gitu. Jadi ya itu legendanya itu tadi. Oh ya, nama airport Nuremberg itu namanya Albrecht Dürer tadi. Jadi nama airport dari Nuremberg itu tadi Albrecht Dürer gitu. Dan juga legenda ini juga legenda gitu. Ini juga sejarah. Mengenai Nazi ini juga legenda juga dari Nuremberg, bahkan sangat penting gitu. Oh iya. Gitu. Oke, lanjut. Ada lagi pertanyaan? Oh iya, ada pertanyaan lagi nih. Kembali lagi ke Christmas market yang tadi ya kan. Oke. Untuk Christmas market ini bukanya sepanjang ini dari Kak Anastasia, mohon maaf. Dari Kak Anastasia untuk Christmas market bukanya sepanjang Desember atau hanya hari tertentu saja. Dan satu lagi, info suhu terendah di Desember berapa? Oke. Bukanya itu Christmas market kalau nggak salah itu dari bulan November. Oh, ya, November awal ke November tengah gitu. Itu tutupnya justru pada saat lagi 23 Desember tutup. Jadi budaya orang Jerman itu adalah nggak kayak di Indonesia gitu. Kalau sebagai Kristen di Indonesia, biasanya kita tanggal 24, tanggal 25 kita pasti ke gereja gitu.
Nah, kalau orang Jerman itu mereka ke gereja juga, tapi nggak semua orang gitu. Mereka tanggal 24 atau 25-nya justru mereka kumpul-kumpul sama keluarga. Jadi sepi gitu, sepi biasanya. Di luar tuh sepi. Makanya acara-acara seperti ini, Christmas market gitu, itu tuh pasti selalu sebelum tanggal 24 Desember. Jadi itu di bulan November, mulainya kalau nggak salah di bulan November, terus berakhirnya tuh di tanggal 23 Desember. Atau 22 ya. Gitu. Terus tadi suhu terendah ya? Tanya juga ya? Iya, betul. Kalau suhu terendah sih tergantung ya, tergantung tahunnya juga. Kalau tahun 2019 kemarin itu nggak terlalu dingin sih ya. Palingan berapa terendah? Nggak terlalu dingin untuk standar saya sih ya. Palingan nggak sampai 0 derajat sih, rata-rata sih ya. 2 derajat gitu paling dinginnya. 2 derajat. Iya. Tapi kalau yang pada saat lagi tahun yang benar-benar dingin gitu, kayak 2 tahun lalu gitu ya, bisa suhu terendah bisa minus 5, minus 10 sih suhu terendahnya. Ya, tapi kita di Eropa ini nggak separah di Rusia atau di Kanada. Kalau di Rusia atau Kanada itu ekstrim. Mungkin Bro Ferdi yang ngerasain langsung kali. Iya, Jadi, betul. Itu apalagi kalau yang di Midwest gitu, di Chicago gitu, atau di Rusia, di Siberia itu bisa minus 40 gitu, bisa minus 30. Atau di Kanada juga tuh, di Kanada juga bisa minus 30. Kalau di Eropa sedingin-dinginnya paling minus 15. Nggak pernah kita ekstrim. Gue nggak pernah secara langsung ngerasain minus 30 gitu, nggak pernah. Palingan minus 15, 14 tuh. Minus 19 gue paling parah. Gitu. Oke, berarti kalau Christmas market bisa dibuka di November, bagus November aja ya datangnya ya? Bisa datang. Dan November juga kan bukan high season di November, kan? November bukan high season. Tapi dia pertengahan November gitu ya? Iya. Oke. Iya. Udah buka kok itu, pasti udah buka. Itu November juga palingan juga belum terlalu dingin lah, palingan. Udah. Kenapa, ya, belum ada pertanyaan lagi, bisa lanjut dulu. Karena udah mau hampir 9.30 juga ini. Iya, benar. Udah, ini sekaligus penutupan kali ya. Palingan gue mau jelasin mengenai kuliner aja di sini, makanannya apa. Sayangnya makanan khas Jerman itu tuh daging babi gitu. Jadi kalau yang bisa makan babi ya sangat recommended untuk mencoba makanan khas Jerman gitu. Makanan khasnya itu kayaknya ada di Instagram juga deh informasi itu sosis. Sosisnya itu kecil, sosis khas Nuremberg itu kecil, nggak besar gitu. Dan disajikannya bisa dengan kentang atau bisa dengan sauerkraut. Pernah dengar nggak mengenai sauerkraut? Itu tuh kayak kol gitu. Jadi apa? Makanan dingin itu sebenarnya. Yang panas itu cuma sosisnya aja, tapi kolonnya itu dingin gitu. Itu ciri khas Jerman. Itu jujurnya gue sebagai orang Asia ya sangat nggak menikmati sih. Sosisnya iya menikmati, sosisnya iya. Tapi kalau sauerkraut itu tuh, gue pribadi sih nggak suka ya. Nggak suka itu karena asam dan dingin itu yang rasa yang paling gue hindari kalau makan. Gitu. Oh ya, minumnya juga bisa pakai bir juga, alkohol gitu. Itu juga. Lalu ya seperti makanan Jerman pada umumnya, pork knuckle, kaki babi gitu. Nah di sini pork knuckle ini di Nuremberg itu ciri khas banget. Jadi beda sama pork knuckle yang ada di Munchen gitu. Beda, dia lebih crispy dan ada berkuahnya gitu. Dan pakai kentang gitu. Itu kalau yang non halal. Kalau yang halal karena populasi orang Turki di sini banyak doner kebab di sini. Oh, kebab banyak. Ada banyak. Jadi recommended juga untuk doner kebabnya. Atau kalau yang mau cari makan nasi juga banyak. Di sini ada ramen yang lumayan enak sih. Namanya Ramen Kado. Dia lokasinya nggak jauh juga dari stasiun. Dan restoran Cina juga ada di sini namanya Ni Hao.
Nama restorannya Ni Hao. Itu Chinese food-nya enak juga di situ. Ada makanan halal, ada makanan non halal di situ. Gitu. Lalu di sini ada bubble tea. Tapi bubble tea-nya bukan singfutang ya. Oh gitu. Bukan Oke. singfutang. Iya. Dan lucunya di dalam bubble tea ini ada orang Indonesia teman saya yang kerja di situ. Oh ya. Oh, Ada orang oke. Indonesia di situ. Ada yang kerja di situ. Jadi bubble tea-nya ini lumayan enak juga. Dan lokasinya juga nggak jauh juga dari stasiun. Jadi kalau misalnya mau beneran niat mau ke sini, terus mau nanya bubble tea-nya kayak gimana, langsung aja tanya langsung ke gue. Karena kalau gue jadi di sini ya percuma juga kan. Yang penting kalian tahu aja kalau di Nuremberg tuh ada bubble tea gitu. Udah. Oke. Gitu. Jadi ya nggak usah khawatir kalau mau makan ada banyak pilihan kok. Oh iya, punya aman ya kuliner ya. Aman. Ya. Oke, ini boleh pertanyaan dulu nggak? Ini ada Sip. 2 pertanyaan lagi. Ini pertanyaan dari Kak Laras. Ya. Untuk mungkin balik lagi ke Castle tadi ya. Oh iya, di Castle ini bisa pinjem baju tradisional gitu Kak buat foto-foto? Oh, sepertinya sih enggak sih ya. Sepertinya enggak. Karena kalau misalkan kalau ini menarik nih informasinya nih. Kalau mau pakai baju yang tradisional gitu, sebenarnya bisa dibeli secara online gitu bisa. Namanya dirndl. Baju ciri khas itu. Jadi kalian kalau yang pernah ke Jakarta, kalau pernah ke Grand Indonesia, ada Paulaner Brewery di situ kan, ada restoran Paulaner. Itu tuh pelayan-pelayannya kan dia pakai kaos tradisional Jerman tuh, yang kalau yang cewek itu yang sengaja nunjukin setengah dadanya gitu, terus yang seksi lah ya gitu. Terus kalau yang cowok namanya lederhosen. Lederhosen tuh bahasa Inggrisnya leather kulit, celana kulit lah bahasa Indonesianya. Leather pants. Nah, terus itu pakaian tradisional dipakainya itu buat acara-acara kayak Oktoberfest, festival-festival gitu. Dan itu biasanya festival yang lagi summer. Jadi kalau winter pasti kedinginan pakai itu. Gitu. Jadi jangan ngebayangin kayak di Belanda yang kayak di mana tuh namanya? Lupa. Halo? Ya. Ya, jangan dibayangin kayak di Belanda yang kayak yang kita bisa masuk ke dalam, terus kita bisa pakai pakaian tradisional, terus kita bisa foto gitu. Enggak, itu enggak ada sih di sini sih. Atau yang kayak di Korea misalkan, ya gue pernah lihat sih yang di Korea kita juga bisa masuk pakai tradisional terus foto. Itu enggak ada sih. Oh, itu enggak ada. Tapi pakai tradisional itu biasanya kita pakai pada saat lagi festival. Gitu. Dan itu bisa dibeli online kok. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Elis. Siap. Untuk yang kaki babi tadi ada resto recommended nggak? Karena Kak Elis pernah nyoba tapi rasanya keras katanya. Oh, si Kak Elis ini di Eropa lokasinya? Mungkin bisa dijawab di chat ya Kak Elis. Oke. Ada restoran yang recommended di Nuremberg. Tapi gimana ini? Ditulis di chat aja atau gimana? Oh boleh tulis saja. Kalau mau ditulis di chat. Oh Jakarta. Oh oke. Oh gue baru buka nih chatnya. Zoom group chatnya gue baru buka sekarang. Oke, gue tulis ya di sini nama restorannya. Ya bisa ditulis di chat aja bro. Wow, susah banget diucapkan. Iya, Scheufelnwerkshop. Oke. Ini restorannya enak banget untuk makan pork knuckle ini. Enak banget. Recommended banget. Gitu. Oke, itu ya kira-kira Kak Elis ya. Ya, sepertinya masih belum ada lagi. Mungkin kita lanjut ke kuis saja kali ya. Kuisnya ada 2 pertanyaan kan untuk 2 postcard kita. Siapa kira-kira yang beruntung ini?
Silakan bro, apa Siap. pertanyaannya? Nanti jawabannya bisa langsung diketik di chat aja, yang paling duluan itu yang mendapatkan postcard dari Bro Marco langsung dari Jerman. Silakan bro, pertanyaannya. Siap. Pertanyaannya adalah yang pertama, kota Nuremberg itu ciri khasnya itu apa? Jadi kan tadi gua kan udah sebutin banyak tadi tuh, ada sebutin banyak di slide-slide sebelumnya ya. Jadi jadi kayak ini pertanyaannya agak lebih general gitu sih, agak lebih general supaya gue pengen tahu aja sih kira-kira yang mereka dapat dari penjelasan gue itu apa ini ciri khasnya. Kalau misalkan mereka ngejawab dan itu benar, ya gue langsung kasih aja postcard. Oke, kalau gitu kakak-kakak ciri khas dari kota Nuremberg apa gitu ya? Iya. Boleh di Selain makanan ya, selain makanan. Selain makanan, ini ada dari Mas Hermin, museum katanya. Ciri khasnya museum. Museum kurang tepat. Oh, kurang tepat. Mohon maaf, Mas. Iya. Ada lagi? Kata Kak Laras. Laras apa? Rumah Algojo. Oke, itu benar. Oke, kalau gitu selamat buat Kak Yeah. Laras. Kamu mendapatkan 1 buah postcard dari Bro Marco. Selamat. Selamat ya. Satu lagi pertanyaan kedua. Oke. Apa nama tempat Hitler marching dengan parade militernya? Oke, apa nama tempat marchingnya Hitler pada saat parade militer gitu ya? Iya. Oke, ini ada, ternyata ada 2 Laras ya di sini ya. Di sini ada Laras lagi, Zeppelin Field katanya. Iya, betul. Betul sekali. Oke, berarti yang beruntung adalah 2 Laras kalau begitu. Ya. Selamat. Jadi nanti gue bakalan kasih postcard dari Nuremberg langsung ke kalian, gue kirim. Dan ya semoga kita bisa ngobrol-ngobrol juga nanti. Dan siapa tahu bisa ketemu di Eropa atau mungkin pas di Indonesia. Iya. Oke. So, terima kasih semuanya yang udah dengerin, yang udah tertarik sama Nuremberg. Pokoknya kalau mau ngobrol lebih lanjut lagi, misalkan mau nanya-nanya mengenai di sini, nggak apa-apa, tanya aja langsung. Kebetulan di Eropa. IG gue ada ya, udah di-mention tadi kan sebelumnya kan? Ada ya. Gitu. So, terima kasih, Dankeschön an alle. Oke, terima kasih Kak Marco. Ya mungkin bisa ini dulu kali Kak Marco, di stop share dulu. Siap. Nah, ini masih di-record sama Juni? Masih ya? Masih. Oke, masih. So, jadi sekarang gimana nih? Gue serahkan kembali kepada moderator. Thank you. Ya, tadi kita sudah ada ini juga dari Bro Marco untuk postcardnya. Nah, sekarang kita foto bareng dulu kali ya. Boleh kalau gitu, kakak-kakak sekalian, kita mau foto bareng videonya gitu masing-masing. Biar kita bisa foto bareng. Fer, tolong tampilin. di share screen-nya dimatiin dulu, Fer. Oh iya, sorry. Udah tinggal tapi berenam. Ini udah tinggal berenam sekarang. Udah pada berenam ya? Pada cabut. Oh iya, oke. Udah agak kelamaan juga sih. Nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa deh. Ya udah lah.
Ya udah 1, 2. Tadi lupa Terima kasih, bilang Tas. di awal. Tadi Iya. lupa bilang di awal. Tadi kayak udah ditutup gitu soalnya sama kamu kok. Jadi, Oh gitu. Bisa Iya, iya. so ya. nggak apa-apa. Iya. Ya udah. Yuk, Oke, bisa mulai aja Boleh? fotonya. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Dah. Yuk. Oke, terima kasih. Biasa kita mau ngingetin lagi aja ini terkait dengan ini acara kita ini kan adalah pay as you wish ya. Jadi jika memang apa namanya ya sangat puas dengan acara ini bisa mengirimkan tips gitu kepada guide kita melalui nomor-nomor rekening ada BCA, juga ada e-wallet, GoPay, OPPO, link aja dan juga nomor rekening Eropa kita. Nanti akan kita email kembali kepada masing-masing peserta. Kita juga minta feedback-nya ya terkait dengan acara kita ini. Nanti mohon untuk feedback-nya untuk perbaikan kita ke depannya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak kepada semuanya. Terima kasih juga Bro Marco Ya, sudah terima kasih. menyempatkan untuk memberikan ini presentasi tentang kota Nuremberg. Oke, sampai jumpa di acara Keluar Kamar berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Thank you semua.